Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil di sana Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang membela perkara si janda karena ia terus diganggu. Jadi si janda itu datang terus dan memohon kepada hakim tersebut untuk membela perkaranya. Karena didesak secara terus-menerus, maka kemudian hakim itu memutuskan untuk lebih baik dia membela perkara si janda itu daripada dia terus-menerus diganggu. Saudara-saudari yang terkasih, di sini Yesus mengatakan tentang hakim yang membela perkara si janda, dan hakim itu tidak mengenal Allah dan juga tidak takut akan Allah. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil tadi bagian terakhir, Yesus sudah berkata tentang bukankah Allah akan membenarkan pilihannya. Jadi hakim yang tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Allah itu saja boleh membela perkara si janda yang datang terus-menerus kepadanya untuk memohon supaya hakim itu membela perkaranya dari si janda tersebut. Karena itu dalam bacaan pertama maupun dalam Mazmur Tanggapan digambarkan tentang di sana Allah yang begitu baik. Hakim yang tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Allah boleh membela perkara dari si janda karena didesak terus-menerus. Sedangkan kalau kita melihat dalam bacaan pertama, di sana digambarkan tentang bagaimana Allah mencintai umatnya. Laut Merah dibelah menjadi dua dan bangsa Israel boleh menyeberang ke sebelah. Begitu juga dalam Mazmur Tanggapan digambarkan dengan baik juga di sana tentang bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel. Di sana dikatakan demikian, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah dalam namanya yang kudus. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Jadi bagaimana Allah itu sungguh-sungguh mencintai umat Israel. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita melihat tadi hakim yang tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Allah boleh membela perkara si janda. Lalu kemudian melalui bacaan pertama dan Mazmur kita diingatkan bahwa yang tidak takut akan Allah boleh melakukan hal yang seperti begitu. Apalagi Allah Bapa kita yang sungguh-sungguh mencintai kita akan melakukan yang lebih dari itu, mencintai dan menyelamatkan kita. Dalam konstitusi kita, Tarekat Misionaris Hati Kudus, dikatakan di sana juga orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata-kata Tuhan kita ini berlaku secara khusus bagi misionaris. Itu apa yang dikatakan oleh Pater Chevalier yang terdapat dalam konstitusi kita sebagai misionaris Hati Kudus Yesus. Pater Chevalier juga dalam konstitusi sana dikatakan orang harus melihat dalam diri misionaris suatu semangat doa yang besar dan teladan yang baik. Karena itu pada bacaan Injil hari ini kita diajak untuk senantiasa berdoa secara terus-menerus. Dalam bacaan-bacaan lain, terutama dalam bacaan Injil dikatakan di sana bahwa Yesus tergerak hati oleh belas kasihan. Dengan kita datang kepada Tuhan secara terus-menerus, kita berdoa dan memohon, maka Allah pun akan tergerak oleh belas kasihan. Bukan seperti hakim yang tergerak karena diganggu, tetapi ketergerakan karena belas kasihan. Karena itu kita misionaris Hati Kudus senantiasa memandang kepada Dia yang ketika Hati Kudus Yesus. Jadi Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada siapa saja yang datang dan berdoa kepadanya.
Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Santo Maria Escriva. Dia mengatakan bahwa doa yang itu saja atau yang begitu saja akan membantu kita juga untuk menguraikan dosa kita yang itu saja. Jadi kalau orang berdoa, Salam Maria penuh rahmat, diulang. Peristiwa yang pertama 10 kali, kemudian peristiwa yang kedua 10 kali sampai 50 kali. Orang sering tanya, kenapa kita doakan berulang-ulang? Bapak kami pun sering kita doakan berulang-ulang. Kita bangun tidur, kita sebelum tidur, kita jalan kemana saja, sejauh kita punya kesempatan kita berdoa. Walaupun doa yang ulang-ulang terus akan membantu kita, orang-orang berdosa yang dosanya begitu saja. Berapa banyak variasi dosa yang kita punya? Itu saja. Habis kita pengakuan dosa yang sama kita buat. Mungkin minggu pertama masih semangat sekali, minggu kedua, bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat orang semangat mulai turun. Kemudian orang jatuh dalam dosa yang sama. Karena itu dengan doa yang sama pula yang kita ulang-ulang terus di hadapan Allah, Allah akan tergerak dengan belas kasih-Nya untuk membantu kita, orang yang lemah, yang sering jatuh dalam dosa. Karena itu apa yang mau dikatakan bacaan Injil untuk kita pada hari ini, bahwa doa yang terus-menerus mau mengatakan apa? Yang pertama mau bilang tentang soal kesetiaan kita untuk datang dan mencari Tuhan. Di sana juga ada konsisten kita untuk berharap dan menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Mau bilang bahwa kita punya kehendak yang kuat untuk datang dan mencari Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan hanya ketika kita mengalami kesulitan. Tapi baik dalam segala kegembiraan, sukacita kita, maupun dalam segala keberdosaan dan kesusahan hidup kita, kita datang dan mencari Tuhan. Soal komitmen hidup kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Katolik yang percaya kepada Tuhan. Doa yang terus-menerus juga mau bilang bahwa Yesus ingin agar para muridnya dan kita semua agar melandaskan doa kita pada iman yang sesungguhnya, yakni kesiagaan, supaya senantiasa berjaga-jaga. Bahwa orang yang berdoa terus-menerus mau bilang bahwa dalam hidupnya dia selalu berjaga-jaga, supaya ketika Anak Manusia datang, dalam bacaan Injil tadi bagian terakhir, dia mendapatkan iman di bumi. Semoga. Amin.